Halo semua, kami dari Asisten Laboratorium Fisika Dasar dengan judul Jembatan Listun. Saya, Muhammad Arif Muntas, dan saya Anindya Chandra Faiza akan membantu Anda semua untuk mengikuti kegiatan praktikum Jembatan Listun. Baik, kita akan masuk ke tujuan percobaan. Tujuan percobaan pada praktikum kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menentukan besarnya hambatan dengan menggunakan metode jembatan Wheatstone. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip kerja dari jembatan Wheatstone. Dan yang ketiga, untuk membandingkan besar hambatan yang sudah diketahui dan yang belum diketahui. Jembatan Wheatstone digunakan untuk mengukur tahanan yang nilainya relatif kecil. Teori yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, arus listrik yang masuk pada suatu percabangan sama dengan arus listrik yang keluar. Maka, jika dirumuskan, sigma I masuk atau sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff yang kedua, yang menyatakan jumlah keseluruhan voltase yang ada di sekitar loop tertutup di dalam rangkaian sama dengan 0. Selanjutnya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jika dirumuskan yaitu V sama dengan I dikali R, di mana V sama dengan tegangan dan I adalah arus dan R adalah hambatan. Baik, selanjutnya kita masuk ke peralatan dan fungsi. Yang pertama ada power supply yang berfungsi sebagai sumber tegangan yang mengubah arus bersifat AC menjadi DC. Yang kedua yaitu galvanometer yang berfungsi sebagai detektor nol, terutama digunakan untuk mengukur atau mendeteksi arus lemah. Yang ketiga yaitu kabel penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan listrik. Yang keempat yaitu resistor Rx yang berfungsi sebagai hambatan yang akan dicari nilainya. Yang kelima yaitu adalah resistor box atau RB yang berfungsi untuk sebagai hambatan yang sudah diketahui nilainya. Yang keenam yaitu ada kawat yang berfungsi sebagai media stabilitas arus listrik. Yang ketujuh adalah meteran yang berfungsi untuk mengukur panjang lintasan yang terjadi. Yang kedelapan yaitu adalah mikrometer skrup yang berfungsi untuk mengukur diameter kawat. Yang kesembilan yaitu adalah protoboard yang berfungsi untuk merangkai resistor Rx dan Rb secara sementara. Baiklah, selanjutnya adalah prosedur percobaan. Nah, yang pertama, kita rangkai alat dan bahan sesuai pada modul. Yang kedua, kita ukur diameter kawat menggunakan mikrometer skrup. Setelah kita ukur, kita catat datanya pada tabel data percobaan. Nah, yang ketiga, kita tentukan dulu Rx yang mau kita gunakan. Di sini yang Rx yang saya gunakan adalah 1 ohm, di mana gelang warnanya coklat, hitam, emas, dan emas. Ketika Rx-nya 1 ohm, maka Rb juga saya setel di sini 1 ohm. Nah, berikutnya kita hidupkan power supply dengan tegangan 2 volt. Setelah tercapai tegangan 2 volt, maka kita letakkan kontak geser, yaitu kabel penghubung yang berada pada sisi negatif dari galvanometer ke kawat, kira-kira di tengah kawat. Setelah itu kita geser ke kiri atau ke kanan, sehingga nanti galvanometernya menunjukkan angka 0. Ulangilah langkah yang sama untuk Rx yang bernilai 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, ataupun 5 ohm. Setelah itu kita matikan power supply-nya. Selanjutnya masuk ke analisa data. Analisa data yang pertama adalah untuk menentukan Rx. Nah, Rx bisa didapat dengan rumus Rx sama dengan L2 per L1 dikali Rb. L1 adalah panjang kawat ketika galvanometernya ini 0. Dihitung dari 0 sampai di mana dia galvanometernya menunjukkan angka 0. Nah, L2 adalah sisa dari panjang si kawat itu, atau bisa kita tuliskan L2 sama dengan L total dikurang L1 dikali Rb. Nah, tadi Rb yang saya gunakan adalah 1 ohm. Berikutnya adalah analisa data yang kedua, yaitu untuk menentukan persen deviasi, di mana persen deviasi sama dengan Rb dikurang Rx per Rb dimutlakan dikali 100%. Nah, yang ketiga adalah untuk menentukan hambatan kawat, di mana R sama dengan rho L per A. R di sinilah hambatan kawat, satuannya ohm. Sementara rho adalah hambatan jenis kawat, satuannya rho meter.
Nah, jenis kawat yang kita gunakan di sini adalah besi, di mana besi hambatan jenisnya adalah 9,71 kali 10 pangkat minus 8 meter. Selanjutnya adalah L. L adalah panjang total dari kawat, satuannya meter. Dan yang terakhir adalah A. A di sini adalah luas dari penampang kawat tersebut yang kita dapatkan dari perhitungan diameter kawat yang kita ukur menggunakan micrometer screw. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari tujuan. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk menentukan nilai hambatan yang kita peroleh dari jembatan Wheatstone, yaitu Rx. Nah, Rx ini sudah kita dapat dari analisa data, di mana Rx sama dengan L2 per L1 dikali Rb. Nah, yang kedua adalah untuk menentukan prinsip kerja dari jembatan Wheatstone, di mana prinsip kerja dari jembatan Wheatstone adalah memperhatikan nilai dari galvanometer. Jika nilai dari galvanometernya itu sama dengan 0, maka tidak ada arus yang melewatinya, yang artinya kondisi tersebut adalah kondisi jembatan Wheatstone. Nah, yang ketiga adalah untuk membandingkan nilai hambatan secara praktek dengan nilai hambatan secara teori atau Rx dibanding Rb, di mana perbandingannya kita buat dari 1 banding berapa. Sekian video praktikum pada judul percobaan ini. Terima kasih dan tetap semangat. Bye!